Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika. Di sini saya akan menjelaskan uh, soal nomor 1 untuk yang bagian B. Di mana kita disuruh membuatkan dua array integer dengan ukuran 10 bilangan, lalu akan diisi dan dicetak bilangan yang bukan irisan dari dua array tersebut. Kita mulai ke deskripsi program, di mana untuk memulainya kita perlu mendeklarasikan variabel n dan m untuk menyimpan banyak bilangan yang akan diinput, lalu mendeklarasikan juga array a dengan agar dapat menyimpan sebanyak n bilangan, lalu juga array b untuk menyimpan sebanyak m bilangan. Lanjut, untuk menunggu input nilai dari variabel m, melakukan perulangan sampai m untuk menginput bilangan yang menyimpannya dalam array a. Banyak terbalik m. Lakukan perulangan sampai n untuk menginput bilangan dan menyimpannya dalam array b. Program akan menampilkan pesan yang tidak termasuk a irisan b adalah lakukan perulangan untuk setiap iterasi array a dengan inisiasikan x sama dengan 0. Lakukan perulangan bersarang untuk membandingkan setiap isi dari indeks array a dengan seluruh isi dari indeks array b. Lalu lakukan juga pernyataan kondisi pada perulangan bersarang. Jika nilai pada array A sama dengan nilai pada array B, maka isi X sama dengan 1. Karena yang diperlukan adalah nilai indeks dari indeks A dan indeks B itu tidak sama, maka kita akan melakukan pernyataan kondisi jika lakukan pernyataan kondisi pada for terluar. Jika X sama dengan 0, maka tampilkan AI sebagai elemen yang tidak termasuk dalam irisan. Lakukan perulangan lagi untuk setiap isi dari indeks array B dengan cara yang sama seperti array A. Lalu lakukan pernyataan kondisi jika isi dari indeks array B tidak ditemukan dalam array A, maka tampilkan DI dan program pun selesai. Lanjut ke berikutnya, kita perlu mendeklarasikan variabel A, array A dengan indeks 0 hingga 10 dengan tipe data integer, begitu juga dengan yang B. Lalu deklarasikan juga variabel f, n, i, j, dan juga x dengan tipe data integer. Lalu kita perlu menunggu input dari keyboard untuk memasukkan nilai yang nantinya akan disimpan di variabel m. Untuk i sama dengan 0 hingga m, maka dia akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai yang nantinya akan ditaruh di indeks-indeks array a. Lanjut, program akan menunggu pengguna untuk memasukkan nilai yang nantinya akan disimpan di variabel n. Sama ini untuk yang ini tadi, untuk memasukkan nilai-nilai pada array A, yang bawah ini untuk memasukkan nilai-nilai pada array B. Lanjut, setelah ditemukan sudah ada array A dan array B-nya, kita akan langsung mengecek yang tidak termasuk irisan A dan irisan B. Yang pertama ini untuk yang mengecek dengan irisan A, array A yang akan dicek ke seluruh indeks array B dengan inisiasikan X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini diinisiasikan untuk jika indeks dari B dan indeks dari A tidak sama ya. Untuk B sama dengan 0 hingga N. Nah, jika A sama dengan B, jika AI sama dengan BJ, maka dia akan diinisiasikan X sama dengan 1 karena kita perlunya yang tidak termasuk irisan A dan irisan B, maka kita perlunya pakai yang ini, X sama dengan 0 yang tadi. Maka jika X-nya sama dengan 0, maka dia akan mencetak nilai dari A-nya. Lanjut ke yang ini, sama saja caranya, menggunakan X sebagai bantuan ini. Jika ada yang tidak sama, maka X sama dengan 0 dan dia akan menampilkan nilai dari array B. Kenapa harus ada dua? Karena kan yang di array A pasti ada yang tidak sama dengan array B. Maka yang di array A itu juga harus di output atau ditampilkan, dan yang B juga begitu. Ada yang tidak sama dengan yang A, maka dia juga harus ditampilkan karena yang bukan irisan. Kalau yang irisan kan yang sama, berarti codingannya emang lebih singkat. Kalau yang bukan termasuk irisan memang dia lebih panjang karena setiap array A dan array B akan ditampilkan. Setelah itu kita flowchartnya sama menginput M.
yang perulangan ini proses untuk memasukkan nilai ke dalam array A, dan yang ini proses untuk memasukkan nilai ke array B. Dan yang ini untuk mengecek yang array A terhadap array B, sama seperti dalam prosesnya tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mulai dari yang masuk ke array A, lanjut ke array B. Jika A sama dengan B, maka inisiasikan X sama dengan 1, lalu B++, dan akan mengulang proses ini. Jika salah, dia akan, jika false, dia akan ke sini, mengecek ini, X sama dengan 0. Jika dia benar, maka nilai dari indeks tersebut akan ditampilkan, dan terus akan mengulang hingga pernyataan semua pernyataan tidak terpenuhi lagi, dan lanjut ke untuk mengecek indeks yang dari B ke indeks yang dari A. Sama prosesnya, cuma ditukar aja ininya, dan outputnya yang ini, output dari indeks B nya yang akan ditampilkan. Jika selesai, jika sudah semuanya dilakukan perulangan hingga kondisi tidak lagi terpenuhi, maka dia akan menuju end, program pun berakhir. Baik, kita langsung ke kodingannya. Di sini sama, untuk ISP sebagai library, agar kita bisa menggunakan keinginan migrasi A, WSIP yang space STB untuk memudahkan kita menggunakan keinginan migrasi A supaya tidak perlu mengetik STB terus setiap menggunakan keinginan migrasi A. Dan integer main ini sebagai fungsi utamanya. Yang pertama, deklarasikan dulu variabel-variabel yang diperlukan. Ada array A, array B, M, N, I, J, dan juga X dengan data integer. Lalu menunggu input dari M. Proses ini untuk memasukkan nilai ke indeks-indeks array A. Dan ini juga untuk proses memasukkan nilai ke indeks-indeks array B. Yang kedua ini untuk mengecek indeks A apakah ada yang tidak sama dengan B. Yang ini membawanya untuk mengecek apakah di indeks B ada yang tidak sama dengan indeks A nilainya. Tadi akan sama-sama akan ditampilkan. Prosesnya sama dengan yang sudah saya tunjukkan tadi, yang disebutkan dan juga di flowchart. Cuma untuk di codingan deklarasinya seperti ini. Untuk sama dengan 0 kurang dari L, maka dia akan melakukan perulangan ini dengan inisiasikan X sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan 0 itu artinya dia tidak sama ya, kita anggap aja dia tidak sama angkanya. Kalau misalnya X sama dengan 1, dia artinya angkanya sama. Jadi yang perlu kita munculkan cuma yang X sama dengan 0. Yang kita perlukan yang tidak sama, yang bukan irisan. Dan proses yang begini pun juga sama. Jadi kita coba running. Misalnya 6. Oke. Nah, yang tidak termasuk irisannya yang berada di satu sama lain ini yang tidak sama, berarti ada 1, ini nggak ada 1, 4, di sini ada 4, di sini ada 4, lalu 6, di sini ada 6, di sini ada 6, 7, di sini ada 7, di sini ada 7, 8, di sini ada 8, di sini ada 9, di sini ada 8, 9, di sini ada 8, di sini ada 9. Baik, cukup sekian dari saya untuk nomor 1 bagian B. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.